Saudara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyindir berbagai proyek di era Presiden Jokowi sekadar tinggal gunting pita karena sudah dimulai lebih dulu di era Presiden SBY. AHY juga menyinggung program BLT yang pada era SBY banyak ditentang tapi kini ditiru setelah harga BBM dinaikkan. Sudah bergabung bersama Kompas Petang kali ini Wasekjen Partai Demokrat Bung Irwan dan juga politisi PDI Perjuangan Adian Apitupulu. Apa kabar Bung Irwan, Bung Adian? Sehat ya? Selamat sore. Baik. Saya ke Bung Adian dulu. Bung Adian, Ya, AHY kemarin Mas AHY tegas sekali menyindir. Ya, Mbok terima kasih. Apalagi proyek yang disebut zaman sekarang ini hanya tinggal gunting pita saja, termasuk juga soal BLT BBM. Gimana Anda menanggapinya? ya datanya mana? Ya mungkin kan karena AHY ini belum pernah duduk menjadi pejabat publik. Jadi bisa saja dia salah membaca data-data atau tidak paham membaca data-data. Datanya mana? Jangan cuma asal bicara lebih cuma gunting pita dan sebagainya. Datanya mana? Datanya mana yang cuma gunting pita itu? Oke. Ada nggak? Jadi maksud saya gini loh. Kalau dia mau kata-katanya didengarkan orang, ketika dia bicara kasih datanya dong. Datanya ini, pembangunan ini, groundbreakingnya tanggal sekian, gunting pita tanggal sekian, jadi tanggal sekian. Ini dong, dipaparkan. Nah, karena minta datanya mana, mari kita paparkan di sini. Silakan, Bung Irfan. Bung Irwan. Ya, Bung Adian selalu minta data, padahal data itu di depan matanya gitu loh. Ini kan program gitu ya, MP3 ini kan jelas. 10 tahun gitu ya. Bagaimana dibangun per tahunnya, direncanakan. Sekarang logikanya ada nggak rejim yang mampu 1 tahun dalam kekuasaannya langsung gunting pita. Kalau tidak ada rekam jejak dari pemimpin sebelumnya. Jadi kalau minta data, datanya banyak. Sejak 2011 saja sampai dengan 2014, 545 proyek dengan nilai 1.299 triliun dilakukan. Kalau buktinya, tol Bali, jembatan, semua itu terpampang nyata. Jadi kalau bicara data yang mana lagi? Kecuali memang itu mau disembunyikan gitu loh. Karena Bu Sri Mulyani sendiri bilang bahwa Pak Jokowi itu tinggal melaksanakan blueprint dari pembangunan infrastruktur yang telah diletakkan oleh Bapak SBY. Oke, sudah tepat atau tidak konteksnya, sudah utuh belum yang disampaikan oleh Bung Irwan Veko tadi, Bung Adian? Enggak dong. Karena Yang wajib menyampaikan data itu yang menyampaikan pertama. Sekian puluh persen cuma gunting pita, datanya mana? Jangan dia ngomong kita disuruh nyari data. Logika berpikirnya itu sudah kacau. Yang harus menyampaikan bukti dari apa yang disampaikan adalah yang menyampaikan. maksudnya Mas Bukan AHY. bicara suka-sukanya lalu kita disuruh capek nyari data untuk mengkaji apa yang mereka bilang. Sampaikan dong. Tahun berapa, bulan apa yang dibangun. Kapan segala macam. Lalu dia coba sambungkan sama blueprint. Blueprint itu berbeda. Gitu loh. Blueprint itu cuma perencanaan. Ini dibicarakan apa? Pembangunan. Selesainya kapan? Gunting pitanya kapan? Yang mana? Jelaskan. Atau kita diskusi terbuka di hadapan mahasiswa, di hadapan kaum intelektual, kita buka data masing-masing. Susah amat sih. Oke, Bung Irwan, tadi yang dipertanyakan soal yang mana saja proyeknya, proyek detailnya ada atau tidak datanya yang waktu kemarin disampaikan oleh Mas AHY. Simpelnya begini, mana infrastruktur yang memang genuine Pak SBY, mana yang memang produknya Pak Jokowi. Adakah detail soal ini? Oh jelas ada dong datanya. Maksud saya, ini loh, data yang dimaksud Bung Adian ini kan karena Bung Adian nggak paham mekanisme perencanaan. Di mana nggak pahamnya kalau menurut Bung Irwan? Loh, semua program itu perlu perencanaan, pembebasan lahan dulu, ya readiness kriterianya selesai, ya kemudian dilaksanakan sosialisasi dengan pemerintah daerah dan lain-lainnya. Pada saat misalnya mau dilaksanakan, ya sudah jelas jalan beberapa tahun infrastruktur itu kemudian tinggal diresmikan, maka masuklah periode pergantian 2014 itu. Ya di 2015 tiba-tiba bangun gunting pita untuk bandara, apakah masuk logika dalam 1 tahun bandara itu diselesaikan?
gitu loh, kalau tidak ada kemudian rekam jejak pembangunan dari pemerintahan sebelumnya. Ini yang jangan dikaburkan, jangan seolah-olah simsalabim kemudian jadi bangunan-bangunan infrastruktur strategis itu, gitu loh. Kalau bicara data tentu bukan pada ruang ini mau nyebutkan satu-satu. Semua punya datanya, gitu loh. Oke, Bung Adian tadi disampaikan, ada kok nggak semuanya Ya simsalabim mana? dalam setahun. Ada datanya mana? Pernyataan AHY itu beberapa hari lalu. Harusnya setelah dia pernyataan, dia presentasi datanya seperti ini. Jangan kemudian misalnya pakai pembangunan jalan tol Sumatera. Oke, peraturan presidennya baru keluar bulan September 2014. Apakah itu yang dimaksud sebagai data mereka? Apakah peraturan presiden yang keluar bulan September 2014 itu kemudian diakui sebagai 70%, 80% proses pembangunan? Atau yang mana? Bahwa kemudian ada yang dimulai SBY dan diselesaikan Jokowi, beberapa betul. Tapi kalau diklaim 80%, 70%, aduh, ngerti nggak sih cara ngitung persentase? Coba, Bung Irwan. Jangan cara ngitung persentasenya nggak ngerti. Justru Bung Adian itu selalu menghitungnya tuh absolut. Nggak pernah selalu bicara matematika rasio gitu. Jadi selalu yang salah adalah pemerintahan sebelumnya. Kalau mau bicara data, sudah saya sampaikan tadi, sejak tahun 2011 saja, nggak usah bicara 2004, 2009. Sejak 2011 sampai dengan 2014, ada 545 proyek yang bernilai 1.299 triliun yang dilaksanakan. Loh, dari Sumatera jelas ada, masa mau disampaikan sekarang? Nanti saya sampaikan deh di ruangannya Bang Adian. Saya sampaikan datanya. Jangan di sini, jangan debat-debat yang begitulah membingungkan rakyat. Yang konkret saja, gitu loh, bahwa justru sejak pemerintahan Pak SBY selama 10 tahun itu pertumbuhan ekonomi kemudian naik, pendapatan per kapita di masyarakat naik, rasio utang diturunkan dibanding sekarang. Coba bayangin, rasio utang kita naik 4.500 triliun. Utang kita jadi 7.163 triliun. Itu bukan data apa? Kemudian jumlah pengangguran jangan Pak SBY turun. Oke, bagaimana Bung Adian? Data apa? Jangan lompat dong. Kalau kita mau diskusi, kita harus setia pada objek yang didiskusikan. Oke, yang tadi dianggap enggak dong, kalau objek yang didiskusikan adalah perbandingan pembangunan infrastruktur, ya itu, jangan lompat. Nanti saya lompat lagi ke tempat lain bagaimana? Kalau kita bicara korek, ya korek. Kita bicara rokok, ya rokok. Kita bicara kursi, ya kursi. Jadi kalau Bung Adian melihatnya tadi data yang disampaikan oleh Bung Irwan ini mengalihkan dari soal rasio infrastruktur kah? Loh, karena mereka, kan lucu. Saya tanya data infrastruktur, yang dijawab data pinjaman luar negeri. Nanti saya bicara pinjaman luar negeri, yang dijawab data yang lain. Kalau nggak siap memaparkan data, sudahlah. Daripada mempermalukan diri sendiri. Oke, kalau yang soal BLT juga kemarin kan dibahas dan ini jadi ramai juga perbandingan BLT zamannya Pak SBY dengan sekarang pasca kenaikan BBM, Bung Adian. Apanya yang rame? Istilahnya. Ya. Lalu istilah itu mau diklaim SBY juga. Selain infrastruktur diklaim, istilah juga mau diklaim oleh SBY. Kita bicara BLT, kita bicara tunjangan sosial, kita bicara bantalan sosial. Tidak cuma BLT, ada KIP, ada PIP, ada PKH, ada 789 program bantalan sosial yang diberikan oleh Jokowi, yang satu kepala keluarga bisa terima sekitar 1,5 juta sampai 2,5 juta tergantung dari dia punya anak atau tidak, dia punya gaji minimum berapa dan sebagainya. Itu semua diperhitungkan. Apa itu terjadi zaman SBY? Tidak ada. Sudahlah. Maksud saya begini, tadi dia bilang jangan berdebat. Ya siapa yang membuka ruang perdebatan? Yang membuka ruang perdebatan AHY kok. Saya mengerti AHY tidak pernah menduduki jabatan publik sedikit pun. Jadi kalau dia tidak mengerti bagaimana membaca anggaran, bagaimana membaca presentasi perkembangan infrastruktur dibangun, ya wajar saja. Justru sebenarnya teman-teman di Partai Demokrat jangan berikan informasi yang salah pada AHY. Bung Irwan. Kasian. Ya itulah klaim-klaim sepihak selalu digunakan oleh kawan-kawan yang sekarang di pemerintahan. Dari mana gitu loh lompat debatnya? Tadi kita sampaikan ya. Kemudian data-datanya juga sudah disampaikan. Kemudian diminta data yang lain. Itulah selalu debat tuh seperti itu gitu, mengarahkan pemerintah pada logika-logika yang keliru. Kalau bicara BLT kita mengapresiasi kalau kemudian pemerintah meniru gitu. Ya, tetapi jangan lupa Bung Adian juga jangan melupakan sejarah bahwa Bung Adian juga bagian daripada yang kemudian mengolok-ngolok, bahkan mengatakan BLT itu menyogok rakyat gitu loh pada waktu itu. Jadi maksud saya
Ya sudah, kalaupun ada memang baik dari pemerintahan sebelumnya, ya mbok ya, terima kasih gitu loh Pak SBY. BLT-nya ternyata memang BLT ini adalah salah satu solusi yang kemudian menjaga daya beli masyarakat. Ngapain hari itu harus kemudian didemo, ya? Kemudian dikatakan menyogok rakyat dengan BLT ini. Pak Jokowi pun tidak suka dengan program BLT ini. Jadi kalau kemudian kita mempertanyakan sekarang, atau masyarakat mempertanyakan kok BLT dilakukan sekarang, ya wajar karena pernyataan-pernyataan itu masih ada. Coba aja dicari di internet. Masih ada. Bung Adian, masih ada Ya. sisa kesakit hatian masa lalu tampaknya saat dikritik. Bukan kesakit hatian, kita sekali lagi bicara angka begini loh. Kenaikan BBM di era Presiden SBY itu 254%. Oke, itu secara persentase kita bicara pertama ya. Oke. Kenaikan BBM di era Jokowi itu 54%. Selisihnya berapa? Selisihnya 200%. Oke, dari persentase lebih tinggi persentase kenaikan di zaman pemerintahan SBY. Oke, kita bicara sekarang kedua, dari sisi angka. Dari sisi angka total kenaikan pemerintahan SBY untuk BBM Rp4.190. Kalau di pemerintahan Jokowi naiknya cuma 3.500. Oke. Apa lagi? Ayo. Jadi Ya. kalau kemudian naiknya 254%, rakyat miskin, rakyat yang peduli pada negara ini, kemudian mengeluh, marah, kecewa, sakit, wajar. Wajar dong. Kenapa kenaikannya sampai 254%? Belum pernah ada kejadian di dunia ini kenaikan sebesar itu untuk BBM. Ya. Sementara daya beli masyarakat, patokan kita adalah upah minimum provinsi, upah minimum regional. Kita bisa bandingkan dong kemampuan upah minimum buruh membeli BBM per bulan berapa. Cuma 300 sekian liter. Sementara di zaman Presiden Jokowi sampai 450 liter per bulan walaupun BBM naik. Oke. Artinya daya beli buruh dengan alat ukur upah Dan lama-lama. jelas berbeda. Bung Irwan, silakan dijawab. Terus lo mau bicara data apa? Soal persentase kenaikan, angka kenaikan juga tadi disampaikan Itu saya oleh Bung- bilang, matematikanya Bang Adian itu absolut yang anak-anak sekolah dasar pelajari itu. Kalau kita bicara rasio, tidak ada di rejim di dunia ini kenaikan BBM pada saat harga minyak dunia itu turun gitu loh. Pak SBY menaikkan sampai 4.500 ya di 2008. Itu karena memang pada saat itu kenaikan minyak dunia sampai 110 Oke. USD per dolar gitu. Baik. Jadi maksud saya, sudahlah sekarang masyarakat menderita ya, kehidupan mereka sengsara ya. Oke, baik. Harga BBM ini kemudian menyebabkan inflasi, harga sembako, sektor logistik, transportasi semua naik. Oke. Masyarakat susah. Buruh, tani, nelayan yang selama ini diperjuangkan oleh Bung Adian itu sekarang hidupnya susah gitu loh. Baik, tapi izin saya simpulkan terakhir, berarti yang harus juga dijaga jangan sampai kritik-kritik di ruang publik ini pada akhirnya kontraproduktif hanya berdasarkan kesakithatian, tapi yang jelas harus untuk kemajuan bangsa begitu ya, itu yang dijaga ya untuk bapak-bapak para politisi ini ya, Pak Justru Adian dan itu. Bung Kalau Irwan ya. menurut saya begini Mbak, Justru itu begini loh. pidato Siapapun Singkat yang saja, Mas. menyampaikan sesuatu, siapapun yang menuduh sesuatu, dia wajib membuktikan kata-katanya. Oke, Kalau Bapak. kemudian AHY katakan 70% sampai 80%, buktikan mana angkanya, Baik, mana baik. datanya, Ditangkap masing-masing ya. mana tanggalnya. Kata Jangan Bung Irwan tadi asal untuk bicara, bangsa dan negara, kalau kata Bung Adian harus bisa dipertanggungjawabkan begitu ya. Baik. Karena bukan AHY yang Baik, ditangkap berdebat, Bapak-bapak. AHY. Terima kasih. Yang jelas ini harus untuk kepentingan bangsa dan semua yang disampaikan harus bisa dibuktikan ke depan Betul, publik. Terima Indonesia kasih. untuk semua. Baik, Terima terima kasih. kasih Bung Adian. Merdeka. Terima kasih juga Bung Irwan telah bergabung di Kompas Petang.